Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang ITIL dan layanan TI dengan subtopik komponen layanan desain ITIL. Berikut ini adalah 5 aspek layanan desain ITIL. Yang pertama adalah desain setiap layanan TI yang ditawarkan, termasuk persyaratan fungsional, kebutuhan sumber daya, dan kemampuan yang diantisipasi. Yang kedua adalah desain sistem dan alat manajemen layanan. Seringkali disajikan melalui portofolio formal untuk pengelolaan dan pengendalian layanan melalui siklus hidupnya. Yang ketiga, desain arsitektur TI dan sistem manajemen yang diperlukan untuk menyediakan layanan. Yang keempat, desain proses yang diperlukan untuk memasang, mengoperasikan, dan meningkatkan proses layanan secara keseluruhan. Yang kelima, desain metode pengukuran dan metrik dari proses layanan dan arsitektur komponennya. Inilah 5 aspek penting dari layanan desain ITIL. Berikut ini adalah best practice atau praktik terbaik dalam pengiriman layanan ITIL, terdiri dari 2 proses. Yang pertama adalah manajemen ketersediaan pengiriman layanan, dan yang kedua adalah sistem informasi penyampaian layanan keamanan. Berikut ini adalah proses yang terdapat dalam manajemen kapasitas penyampaian layanan ITIL. Yang pertama adalah manajemen kapasitas bisnis. Di sini proses jangka panjang untuk memastikan bahwa kebutuhan bisnis di masa depan dipertimbangkan dan kemudian direncanakan serta diimplementasikan sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua adalah manajemen kapasitas layanan, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kinerja semua layanan TI saat ini berada dalam parameter yang ditentukan dalam SLA atau Service Level Agreement yang ada. Yang ketiga adalah manajemen kapasitas sumber daya, memiliki lebih banyak fokus teknis dan bertanggung jawab atas pengelolaan masing-masing komponen dalam infrastruktur TI. Berikut ini adalah tujuan proses manajemen ketersediaan pengiriman layanan. Yang pertama adalah menghasilkan dan memelihara rencana ketersediaan yang sesuai dan mutakhir yang mencerminkan kebutuhan perusahaan saat ini dan masa depan. Yang kedua, memberikan layanan dan panduan untuk semua area lain dari perusahaan tentang ketersediaan TI terkait masalah yang dihadapi. Yang ketiga, memastikan pencapaian ketersediaan layanan memenuhi atau melampaui target dengan mengelola kinerja ketersediaan terkait layanan dan sumber daya. Yang keempat, membantu mendiagnosis pada masalah terkait ketersediaan. Dan yang kelima, menilai dampak dari semua perubahan pada rencana ketersediaan dan kinerja serta kapasitas semua layanan dan sumber dayanya. Jadi di sini manajemen ketersediaan memiliki proses terstruktur untuk memberikan layanan TI yang disediakan sesuai dengan persyaratan yang disepakati
dengan pelanggan. Hal ini akan menghasilkan ketersediaan layanan TI yang lebih tinggi dengan tingkat kepuasan pelanggan yang meningkat. Berikut ini adalah tujuan keamanan informasi dalam ITIL. Yang pertama adalah ketersediaan. Di sini informasi tersedia dan dapat digunakan bila diperlukan. Dan sistem yang menyediakannya dapat menahan serangan dan memulihkan atau mencegah kegagalan dengan tepat. Yang kedua, kerahasiaan. Di sini informasi diamati atau diungkapkan hanya kepada mereka yang memiliki hak untuk mengetahuinya. Yang ketiga, integritas. Di sini informasi lengkap, akurat, dan dilindungi dari modifikasi yang tidak sah. Yang keempat, keaslian dan non-penyangkalan. Di sini transaksi bisnis serta pertukaran informasi antar perusahaan atau dengan mitra bisa dipercaya. Jadi di sini manajemen keamanan informasi ITIL merupakan praktik terbaik atau best practice untuk sistem manajemen keamanan informasi yang lengkap. Proses manajemen keamanan informasi yang efektif merupakan elemen penting dari tata kelola TI yang efektif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.